Perkenalkan, nama saya Alif Satra Himawan akan menjelaskan peran keilmuan geologi dalam pembangunan infrastruktur jalan jembatan. Sebelum memulai, infrastruktur jalan jembatan merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Konektivitas antar wilayah tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa. Peran keilmuan geologi dalam pembangunan infrastruktur jalan jembatan. Menjelaskan kontribusi ilmu geologi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan jembatan. Mengurangi metode survei geologi, investigasi geoteknik, dan aplikasi geofisika, serta laboratorium dalam mendukung desain dan mitigasi risiko. Menyajikan studi kasus nyata di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah rawan longsor dan lahan lunak. Memberikan informasi praktis untuk kolaborasi antara geologi dan teknik sipil demi infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. 1. Indonesia berada di zona zona api Pasifik yang rawan gempa, longsor, dan banjir. 2. Infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital untuk koneksivitas dan ekonomi. 3. Kondisi geologi mempengaruhi stabilitas, umur layanan, dan biaya pengelolaan infrastruktur. Studi geologi diperlukan untuk memahami karakteristik tanah, batuan, dan risiko jembatan. Bencana. Ya, ini ilustrasinya bisa dilihat. Ini longsor, erupsi, gunung berapi, gempa. Letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng besar Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. Aktivitas geologi dinamis, gempa bumi, letusan, gunung berapi, tanah longsor. Infrastruktur tanpa kajian geologi berisiko tinggi, berisiko gagal, rusak dini, dan mahal pemeliharaan. Ini bisa dilihat. Risiko geologi pada jalan jembatan. Kegagalan daya dukung tanah dapat terjadi apabila tanah dasar tidak mampu menahan beban jembatan, sehingga menyebabkan penurunan besar dan kemiringan pilar atau abutmen. Penurunan tanah berlebih, terutama pada tanah lempung lunak, dapat menimbulkan penurunan diferensial yang mengakibatkan retakan struktur dan kerusakan sambungan jembatan. Kegagalan geser pada lereng oprit dan tebing sungai dapat dipicu oleh kemiringan lereng yang terlalu curam, kenaikan muka tanah air, serta pengaruh beban lalu lintas dan getaran. Kerangka akademisi dan regulasi. Ya, ini seperti ini. Sebelum pembangunan lah, ya kita mau regulasi seperti ini. SNI 8460 2017. Fokus utama perencanaan geoteknik. Manual desain perkerasan jalan. Fokus utama desain perkerasan dan umur layanan. SE Dirjen Bina Marga 12 SE DD 2014. Analisis resiko bencana. BMS 92 SNT 141990.3 Pertahanan untuk jembatan. Survei geologi lapangan. Metode utama pemetaan geologi, pengambilan sampel tanah dan batuan, pengukuran lereng, dokumentasi struktur geologi, data topografi, potongan melintang, elevasi kemiringan. Data sekunder, peta geologi, geomorfologi, dan laporan penelitian.
Tujuan survei lapangan, identifikasi zona rawan longsor, patahan aktif, kondisi tanah dasar. Data topografi dan peta geologi, lokasi optimal pembangunan, plus strategi mitigasi risiko. Data dan metode investigasi geoteknika. Investigasi geoteknika bertujuan untuk memberikan data kuantitatif untuk desain fondasi, jalan, dan jembatan. Hasil SPT atau GPT menganalisis daya dukung, stabilitas lereng, dan mitigasi risiko likuifaksi. Beberapa perangkat yang digunakan antara lain bertanah, mengetahui stratigrafi tanah, SPT, Standard Penetration Test, kekuatan tanah, densitas, GPT, Count Penetration Test, daya dukung tanah dan lapisan lunak. Hasil dan diskusi studi kasus di Indonesia. 1. Jalan transportasi Papua Sorong, Makbon, Papua Barat. Tantangan, lereng curam, curah hujan tinggi, tanah pelapukan vulkanik. Hasil survei, zona rawan longsor teridentifikasi melalui pemetaan geologi dan analisis kestabilan lereng. Solusi, perkuatan lereng dengan bronjong, anyaman kawat pengikat, sistem drainase, dan pemindahan trase jalan ke lokasi lebih stabil. Studi 2, Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated. Tantangan, lahan lunak dari Bekasi sampai Karawang. Investigasi geoteknik, SPT, GPT, bor tanah menunjukkan daya dukung rendah. Solusi, penggunaan fondasi tiang bor atau bor plan dengan analisis daya dukung berdasarkan data GPT atau SPT. Dibutuhkan penambahan perkuatan seperti fondasi lebih dalam, namun hal ini dapat membuat biaya lebih bertambah. Survei geologi dan investigasi geoteknika terbukti krusial dalam mempengaruhi resiko kegagalan struktur karena memberikan data yang aktual di lapangan secara real-time. Kolaborasi geologi sipil menghasilkan desain adaptif sesuai kondisi di setiap lokasi. Infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana dapat memberikan umur layanan meningkat dan dapat menjadikan biaya pemeliharaan berkurang. Peran metode geologi. Kontribusi utama metode geologi, survei lapangan, identifikasi zona rawan longsor dan patahan aktif. Investigasi geoteknik, SPT, GPT, bor, data kuantitatif daya dukung tanah, geofisika, seismik, resistivitas, mendeteksi lapisan bawah permukaan tanpa penggalian. Diskusi, kombinasi metode lapangan, geofisika, dan laboratorium memberikan gambaran menyeluruh. Data geologi menjadi dasar desain fondasi, kekerasan, dan mitigasi risiko. Regulasi SNI 8460/2017 Manual Bina Warga menegaskan pentingnya integrasi metode ini. Kesimpulan, geologi berpengaruh vital dalam pembangunan jalan dan jembatan, terutama di Indonesia yang rawan bencana geologi. Risiko utama yang berhubungan dengan hal ini antara lain longsor, banjir, likuifaksi, penurunan tanah, gempa bumi. Metode survei dan investigasi geoteknik SPC, SPT, GPT, dan bertanah memberikan data akurat untuk desain aman sebelum melakukan perencanaan jalan dan jembatan. Studi kasus menunjukkan bahwa kajian geologi mampu mencegah kegagalan struktur dan menekan biaya pemeliharaan. Kolaborasi multidisiplin, geologi, sipil, hidrologi, lingkungan, wajib untuk infrastruktur
berkelanjutan dan efisien. Terima kasih.